warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Anissa dengan NIM 06, Najiha dengan NIM 05, Dwi Hasna dengan NIM 16, Fedia dengan NIM 31, Amy dengan NIM 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan, jika kita mendengar kata analisis itu seperti menelaah, mengevaluasi. Nah, dalam laporan keuangan ini sendiri, analisis laporan keuangan kita itu mengevaluasi dari laporan keuangan. Tujuannya untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi, seperti manajer itu sangat membutuhkan analisis laporan keuangan ini, karena di situ dia akan membuat keputusan nih gimana perusahaan itu akan digerakkan. Jadi akan membawa perusahaan menjadi ke hal yang lebih baik. Itulah tujuan dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu dia sangat berguna nih bagi pihak eksternal maupun pihak internal dengan berbagai tujuannya. Nah, kalau misalnya di pihak internal itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sangat berguna untuk manajer, di mana manajer itu sendiri bisa menganalisis laporan untuk menilai seperti profitabilitasnya, kemudian likuiditasnya, kemudian posisi utang, dan juga kemajuan terhadap tujuan-tujuan perusahaan. Lalu kalau misalnya di pihak eksternal itu sangat berguna bagi investor. Investor itu sudah pasti melihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa nih menentukan, bisa menilai apakah mereka itu layak untuk menginvestasikan harta mereka ke perusahaan ini. Jadi itulah guna dari analisis laporan keuangan dari pihak eksternal. Kemudian ada juga nih kayak pihak kreditur. Jadi dengan adanya analisis ini, itu pihak kreditur bisa juga menilai kelayakan mereka terhadap calon-calon pelanggannya. Jadi analisis ini dapat menyediakan cara atau sarana untuk melakukan pengendalian terhadap kredit yang sedang beredar. Nah, selanjutnya itu ada analisis common size, di mana analisis common size itu dia membandingkan antara laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan periode saat ini. Nah, membandingkan antara laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode saat ini itu dalam bentuk persentase. Nah, itu persentase. Nah, itulah analisis common size. Supaya apa? Supaya kita itu atau pihak eksternal maupun internal itu bisa melihat dengan lebih sederhana dalam bentuk persentase itu tadi. Jadi dalam bentuk persentase itu itulah disebut dengan common size, di mana membandingkan antara laporan keuangan periode sebelumnya dan juga periode saat ini. Jadi di dalam analisis common size itu terbagi menjadi dua jenis nih. Ada analisis horizontal dan juga ada analisis vertikal. Nah, di sini ada sebuah dua roda, di mana di sini ada analisis vertikal dan juga ada analisis horizontal. Di mana ini kan ada dua roda nih teman-teman. Nah, analisis di periode pertama itu kan rodanya lebih kecil. Ini yang periode pertama, dan juga periode kedua itu yang rodanya lebih besar. Nah, di situ ada analisis vertikal, di mana dia arah panahnya itu ke atas. Kenapa? Vertikal itu dia membandingkan dalam satu periode saja. Jadi di dalam periode pertama itu mereka kayak membandingkan antara asetnya, antara harta dan lain sebagainya. Itu dalam bentuk analisis vertikal. Kalau horizontal itu dia ke arah lurus gitu teman-teman. Mengarah horizontal. Jadi dia membandingkan antara periode sebelumnya dan juga periode kedua, periode pertama dan juga periode kedua, begitu teman-teman. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, di sini akan kita bahas mengenai analisis horizontal dan juga vertikal, di mana yang akan dijelaskan oleh rekan kita Reni Silvia. Tadi kan Nisa sudah menjelaskan tentang analisis common size, yang dimana analisis common size ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada analisis horizontal dan analisis vertikal. Nah, teman-teman pasti ingin tahu kan
Apa perbedaan dari kedua jenis tersebut? Pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal ini merupakan analisis yang menggunakan line item sebagai persentase dari beberapa periode tertentu. Nah, pendekatan ini memungkinkan tren selama kurun waktu tertentu untuk dinilai. Nah, periode dasarnya itu adalah tahun-tahun pertama dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya itu tahun 2022. Nah, itu sebagai tahun dasarnya. Terus 2023 itu tahun saat ini. Jadi digunakan tahun dasar itu sebagai tahun pertama adalah tahun 2022. Teman-teman pasti lebih memikirkan gimana sih gambarannya. Nah, gambarannya itu kita melakukan penjualan selama 3 tahun. Nah, tahun pertama ini adalah tahun dasarnya untuk perbandingan tahun-tahun berikutnya. Ternyata pada tahun ketiga ini penjualan itu semakin meningkat. Tapi mikirnya teman-teman laba bersih itu pasti meningkat juga kan? Ternyata di analisis horizontal ini laba bersihnya malah stabil atau flat saja. Karena apa? Karena beban sama pajaknya itu juga meningkat. Tadi kan analisis horizontal menyertakan hubungan di antara sejumlah komponen dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan analisis vertikal ini berfokus pada hubungan di antara komponen-komponen dalam periode waktu tertentu, yang dimana analisis vertikal ini menunjukkan line item sebagai persentase dalam beberapa line item dalam satu periode yang sama. Nah, melalui pendekatan ini kita lebih tahu hubungan antara komponen-komponen yang ada di dalam periode yang sama. Nah, selanjutnya ada analisis rasio, yang dimana analisis rasio ini adalah teknik kedua dalam analisis laporan keuangan. Nah, rasio ini merupakan pecahan atau persentase yang dibagi atau dihitung dalam satu akun tertentu. Tadi kan Nisa sudah menjelaskan tentang analisis common size, yang dimana analisis common size ini persentase yang dihitung dari beberapa jumlah akun. Jadi bedanya itu analisis common size seluruh akun, kalau vertikal ini cuma satu akun saja. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Najiha. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan standar perbandingan. Nah, jadi standar perbandingan ini merupakan acuan yang biasanya digunakan untuk menilai baik dan buruknya dalam kinerja keuangan perusahaan. Jadi standar perbandingan itu ada dua yang biasanya digunakan dalam analisis keuangan. Nah, yang pertama itu ada historis masa lalu. Nah, jadi historis masa lalu itu maksudnya itu kita membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan kinerja kita sendiri dari periode sebelumnya. Nah, misalnya itu rasio tahun ini kita bandingkan dengan rasio tahun lalu. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah dari rasio ini ada peningkatan atau penurunannya. Nah, sedangkan industri rata-rata itu maksudnya itu kita membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan kinerja perusahaan lainnya, yang dimana perusahaan ini masih sejenis dan dengan industri yang sama. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah posisi perusahaan itu sudah membaik atau bahkan bisa menurun karena belum sesuai dengan standar industrinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi rasio. Nah, jadi klasifikasi rasio ini ada 3 yang biasanya digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan itu dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rasio leverage. Nah, jadi rasio leverage ini bertujuan untuk melihat seberapa besar perusahaan itu dalam menggunakan utang dalam pendandaannya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah rasio profitabilitas. Nah, jadi rasio profitabilitas ini bertujuan untuk melihat seberapa besar perusahaan itu bisa menghasilkan labanya. Baiklah, penjelasan yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Hasna Nurfaji. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang klasifikasi rasio oleh teman kita Najiha tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang klasifikasi rasio tadi. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu apa sih? Rasio likuiditas itu digunakan untuk melihat apakah perusahaan itu punya uang yang cukup atau tidak untuk membayar utangnya.
rasio likuiditas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio lancar. Nah, rasio lancar itu digunakan untuk melihat apakah aset lancar perusahaan itu dapat menutup hutang jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio cepat. Nah, rasio cepat ini kurang lebih sama dengan rasio lancar. Cuma bedanya apa? Bedanya di rasio cepat ini persediaan tidak dimasukkan. Kenapa persediaan tidak dimasukkan? Karena tidak setiap persediaan itu mudah diuangkan. Kemudian ada yang ketiga, rasio perputaran persediaan. Nah, rasio perputaran persediaan itu digunakan untuk melihat seberapa cepat si persediaan itu terjual. Jadi, kalau perputarannya itu lebih cepat, berarti perusahaan itu makin bagus. Oke, selanjutnya itu ada rasio leverage. Rasio leverage ini itu untuk melihat seberapa besar sih perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Nah, jadi rasio leverage ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rasio perolehan bunga. Nah, rasio perolehan bunga ini digunakan untuk melihat apakah perusahaan itu mampu membayar hutang bunganya dengan laba yang mereka hasilkan. Yang kedua ada rasio utang. Nah, rasio utang ini itu tuh digunakan untuk melihat berapa besar sih aset yang dimiliki perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Kalau sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang, berarti resiko yang perusahaan terima semakin besar. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu apa sih? Kadang kan kita bertanya-tanya, perusahaan itu untung atau tidak sih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat melalui rasio ini. Nah, rasio profitabilitas terbagi menjadi 6. Yang pertama ada imbal hasil atas penjualan. Maksudnya apa? Dari penjualan kita tuh bisa melihat dengan rasio ini kita tuh dapat melihat apakah perusahaan itu dapat untung atau tidak. Nah, kalau untungnya itu berapa? Yang kedua itu ada imbal hasil atas total aset. Maksudnya apa? Jadi dari semua aset yang dimiliki perusahaan seperti tanah, gedung, peralatan itu tuh digunakan dengan baik nggak? Sehingga bisa mencari keuntungan. Dengan rasio ini kita dapat melihat apakah semua aset itu digunakan dengan baik atau tidak sehingga menghasilkan laba. Itu. Jadi yang ketiga itu ada imbal hasil atas ekuitas pemegang saham. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau pemilik saham itu mau berinvestasi ke perusahaan kita, itu otomatis dia akan meletak modal ke perusahaan kita. Nah, tugasnya rasio ini itu untuk apa? Untuk melihat apakah dari modal yang diletakkan oleh pemilik saham itu menghasilkan keuntungan atau tidak. Selanjutnya itu yang keempat, yaitu laba per lembar saham. Laba per lembar saham ini fungsinya apa? Ini digunakan untuk melihat apakah dari setiap lembar saham itu tuh menghasilkan laba dan labanya itu berapa sih? Kemudian yang kelima itu ada rasio harga saham per laba. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu dalam rasio ini kita tuh dapat melihat apakah harga saham itu kemahalan atau tidak sih dibandingkan labanya. Yang terakhir atau yang keenam itu ada imbal hasil dividen dan rasio pembayaran dividen. Nah, yang pertama ada imbal hasil dividen. Imbal hasil dividen itu apa sih? Jadi imbal hasil dividen itu kita dapat melihat investor ini dapat uang dari dividennya itu seberapa besar sih. Kemudian yang kedua itu ada rasio pembayaran dividen. Nah, maksudnya apa? Dari laba yang dihasilkan itu berapa sih yang dibagikan ke investor? Nah, di slide selanjutnya itu ada dampak lingkungan produksi just in time atau JIT. Nah, JIT ini sendiri merupakan suatu produksi yang menghasilkan, yang meningkatkan kualitas dan meminimalkan persediaan. Dalam sistem biasa, perputaran persediaan yang tinggi itu dianggap buruk karena dapat mengosongkan persediaan sehingga dapat menyebabkan ketidakpuasannya pelanggan. Kalau di dalam JIT ini sendiri, itu sebaliknya. Perputaran persediaan yang tinggi itu dianggap lebih baik karena barang dibuat itu sesuai dengan barang yang dibutuhkan dan tidak terjadi
penyimpanan stok sehingga lebih efisien. Selain itu, kualitas produk juga sangat penting di dalam JIT ini, karena jika kualitas meningkat, otomatis biaya cacat juga berkurang, sehingga biaya kualitas lebih kecil dari biaya penjualan. Slide selanjutnya itu pentingnya profitabilitas terhadap pengguna laporan keuangan eksternal. Nah, tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan gambaran yang jujur, yang wajar, serta transparan kepada pihak luar tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya, seperti investor, kreditur, dan sebagainya. Pengguna laporan keuangan itu menilai perusahaan dari rasio keuangan. Namun, rasio yang bagus itu tidak boleh dimanipulasi atau tidak boleh diakal-akali dengan merubah angka dari laporan keuangan itu tersebut. Sehingga laporan keuangan itu harus dibuat dengan jujur agar orang tahu kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya itu di sini ada kasus Enron, di mana kasus Enron ini menjadikan contoh dalam mengambil keputusan yang tidak etis dalam manajemen perusahaan. Nah, ada sebuah perusahaan manajemen Enron di mana manajemen Enron ini memanipulasi laporan keuangannya dan rasionya itu agar perusahaan itu terlihat sehat dan kuat di mata investor. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi itu perusahaan itu sedang bangkrut karena keputusan yang diambil ini untuk menjaga harga sahamnya itu agar tidak jatuh. Tapi pada akhirnya perusahaan itu terungkap karena harga sahamnya itu jatuh, kemudian perusahaannya itu bangkrut dan banyak investor bahkan karyawan itu dirugikan. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa pentingnya kejujuran dan etika itu dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah analisis laporan keuangan itu sangat berguna bagi pihak eksternal maupun pihak internal. Nah, untuk apa nih? Untuk menilai perusahaan tersebut nih, gimana kinerjanya, gimana kondisinya dari perusahaan tersebut. Nah, melalui analisis-analisis tadi, seperti analisis common size dan juga analisis rasio. Di mana analisis common size itu terbagi menjadi dua lagi tadi kan, ada analisis horizontal dan juga vertikal. Sedangkan analisis rasio itu ada analisis likuiditas, leverage, dan juga profitabilitas, di mana mereka itu memberikan analisis tersebut memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan juga meningkatkan laba. Nah, analisis ini itu harus dilakukan dengan etis dan juga jujur. Kenapa? Jika tidak dilakukan secara etis dan juga jujur, itu pasti akan terjadi manipulasi laporan keuangan nih. Nah, jika sudah terjadi manipulasi laporan keuangan, itu pasti perusahaan itu akan mendapatkan kerugian dan juga mengancam keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Sekian sudah penjelasan dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum.